Selamat datang teman-teman di pertemuan ke-7 DSC. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal belajar soal namanya Recycler View. Recycler View itu apa sih? Recycler View itu merupakan sebuah view group di mana digunakan untuk menampilkan data dalam jumlah banyak, seperti bisa teman-teman lihat di gambar. Itu aplikasi Gmail, kita juga bisa ngebuat layout seperti itu menggunakan Recycler View. Namun dulu ada namanya List View. Nah, List View itu mirip sama Recycler View. Kita juga bisa membuat layout seperti Gmail ini menggunakan list view. Namun, kenapa sih kita perlu belajar yang namanya Recycler View? Pertama, karena jika dibandingkan dengan list view, Recycler View itu memiliki namanya Layout Manager. Nah, ini tuh apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman pakai list view untuk membuat list dari data, setahu saya belum ada cara official buat yang nge-support dia bisa nge-scroll dari kiri ke kanan. Jadi teman-teman hanya bisa ngebuat list di mana kita cuma bisa nge-scroll dari atas ke bawah. Namun apabila menggunakan Recycler View, kita udah disediain satu kelas namanya Layout Manager, di mana kita bisa menggunakan Layout Manager ini untuk mengatur tampilan dari list yang kita buat. Kita mau buat dia bisa scroll dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ataupun kita juga bisa bahkan menggunakan Layout Manager ini untuk membuat tampilan kita menjadi seperti grid. Contohnya kayak di galeri di device teman-teman. Kita juga bisa membuat layout seperti itu menggunakan Layout Manager. Nah, kedua adalah performance. Nah, kalau untuk performance teman-teman bisa lihat diagram seperti ini. Kalau misalkan menggunakan list view, semua item-item itu udah dibuat terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Bahkan kalau misalnya teman-teman perhatiin itu ada yang belum ditampilkan ke layar, belum visible, udah dibuatin tuh. Nah, jadi itu costly banget sebelum ditampilkan. Nah, apabila menggunakan Recycler View, contohnya seperti ini nih. Jika user sudah nge-swipe ke bawah, otomatis kan item yang udah di-swipe tuh gak bakal kelihatan lagi di layar. Nah, view itu tuh bakal didaur ulang, dipergunakan kembali untuk sebagai view bagi item-item yang belum muncul lagi, sehingga konsep daur ulang ini yang akan menghemat memori, pengguna memori, dan juga untuk performa juga jauh lebih cepat menggunakan Recycler View. Namun bukan berarti teman-teman gak bisa buat pakai list view, teman-teman bisa aja, cuma secara performance wise dan juga untuk customisasi lebih bagus menggunakan Recycler View. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal membuat aplikasi sederhana yang nampilin list Pokemon seperti ini. Kita juga bisa nge-add Pokemon, kita bisa nge-add namanya dan juga URL gambarnya ya. Kita pencet add. Nah, dia bakal ketambah di bawah. Kita juga bisa nge-delete di Recycler View. Teman-teman bisa buka address dari teman-teman dulu. Terus kita tinggal start new project. Nah, di sini aku bakal milih empty activity. Kita next. Ini aku kasih namanya RV tutorial contohnya. Tutorial. Nah, yang settingan di sini aku gak ubah apa-apa lagi, tinggal langsung finish. Nah, teman-teman bakal kebuka satu window kayak gini. Seperti biasa kita tungguin dulu dia nge-build-nya ya. Nah, kalau misalnya udah, sebentar. Kita gedein dulu ya, bentar. Nah, sudah. Nah, pertama-tama untuk biar kita bisa ngebuat satu Recycler View, kita mesti nambahin dependensi dulu nih. Teman-teman pergi ke bagian Gradle yang kayak gajah ini, ke bagian modul app. Teman-teman scroll ke paling bawah. Nah, teman-teman lihat nih ada bagian dependensi. Nah, teman-teman enter di sini. Teman-teman nulis implementation Android X .recycler view recycler view lagi, iya, terus tinggal titik 2 lagi 1.0. Nah, di sini aku juga bakal nambahin satu dependensi lagi buat nampilannya, itu card view implementation Android X card view titik 2 card view lagi titik 2 lagi versionnya 1.0.0. Nah, card view ini apa? Card view ini sebuah library yang digunakan untuk membuat suatu tampilan seperti card yang udah ada shadow dan segala macamnya. Kita tinggal pakai. Terus setelah udah selesai, pastiin teman-teman gak typo di sini ya. Setelah udah selesai, dia tinggal sync now. Nah, kalau misalnya teman-teman udah selesai sync, teman-teman pergi ke bagian main activity. Nah, hal pertama setelah kita udah nambahin dependensi dan segala macam,
pertama-tama kan untuk menampilkan suatu list seperti yang Pokemon tadi, kita pertama-tama mesti ngebuatin dulu dong, ngebuatin satu itemnya dulu dan juga satu layarnya. Nah, pertama-tama kita ngebuatin dulu dari layarnya dulu. Teman-teman pergi ke bagian layout, ke bagian layout, ke activity main. Nah, di sini aku pakai code aja deh, aku pakai select aja. Nah, teman-teman bisa hapusin nih, hapusin semua. Nah, di sini aku bakal pakai relative layout. Tinggal relatif kurung scoop. Nah, di sini merah karena kita belum kasih tahu width sama widthnya apa. Widthnya aku buat match parent, terus height-nya juga match parent. Nah, begitu. Bentar. Nah, di dalamnya tuh tadi kan kita lihat nih bahwasanya di view kita tuh ada namanya satu listnya dan juga satu buttonnya. Nah, berarti kita tinggal buat dulu listnya. Nah, listnya kita pakai recycler view. Kita tinggal recycler view, pilih yang ini ya, pilih yang atas yang widget, enter. Nah, width-nya tuh aku buat match parent, height-nya juga match parent. Tutup kurung siku. Nah, karena aku mau pakai decodingan, aku buat ID-nya, ID, enter lagi, RV, contohnya Pokemon. Nah, sudah. Nah, nextnya berarti kita tinggal buat satu button di bawahnya. Button buat apa? Button buat yang add Pokemon tersebut tadi. Kita tinggal buat di bawahnya. Button button apa? Button berarti width-nya aku buat match parent. Buat height-nya aku bakal langsung hardcode dari contohnya 45, 50 dp di sini. Nah, ini aku hapus dulu, bisa langsung dulu. Nah, untuk ID-nya karena aku juga mau pakai decodingan, aku buat ID dulu, ID btn add Pokemon contohnya. Nah, satu lagi aku mesti buat text add new Pokemon contohnya. Nah, ini merah-merah kenapa? Merah-merah karena karena kita belum buat height-nya, layout height 50 dp. Ini teman-teman bisa hapusin di sini. Sudah. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih agak kacau ya, biar dia bisa ke bawah, kita tinggal align parent bottom jadi intro. Nah, udah ke bawah nih. Nah, terus kita kasih jarak antara, biar kita kasih tahu bahwasanya recycler view itu merupakan berada di bagian atasnya si buttonnya. Berarti tinggal to layout above dari button Pokemon. Nah, udah nih, udah selesai nih. Kita punya satu recycler view dan juga tinggal satu button. Nah, nanti recycler view ini yang dimana tempat kita menampilkan list-list dari Pokemon kita. Nah, button itu ya buat button add Pokemon. Nah, nextnya adalah ya udah, karena kita udah buatin buat layarnya, berarti sekarang kita mesti ngebuatin buat tampilan si masing-masing itemnya seperti ini nih. Kita mesti buatin satu row-nya seperti ini. Nah, cara membuatnya kita langsung aja nih. Pergi ke bagian layout, teman-teman bisa klik kanan, new, layout resource file. File ini sebetulnya item underscore Pokemon. Nah, sudah, teman-teman bisa pilih split lagi. Nah, di sini aku hapus dulu, aku pakai card view yang tadi aku bilang. Dan bisa hapus. Terus kita tinggal pakai card view. Caranya pakai card view gimana? Tinggal kurung siku card view. Nah, kita tinggal tutup kurung siku, enter. Nah, di sini itu teman-teman mesti kasih atribut yang wajib. Contohnya kayak lewat width. Nah, width-nya aku buat mungkin match parent. Nah, height-nya karena kita cuma mau nampilin satu row. Nah, row itu kan juga height-nya itu kan tergantung dari item di dalamnya ya. Yaudah, aku tinggal buatin height-nya wrap content berarti. Nah, aku enter dulu biar rapi. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman tinggal ngisi di bagian dalamnya. Nah, biar rapiin kayak gitu, aku tinggal buat linear layout. Ini aku buat width-nya itu match parent, height-nya itu wrap content. Enter. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin di dalam linear layout kita tuh ada namanya gambarnya, image view, text, dan juga button delete. Ya udah tinggal image view, width-nya mungkin aku langsung hardcode jadi 50 dp. Terus height-nya juga
50 dp. Nah begini, mungkin aku kasih ID-nya karena aku mau pakai di codingan. Tinggal iv underscore Pokemon image. Iv itu image view ya, biar rapi aja nanti penamaannya. Terus setelah selesai ada lagi namanya text view buat namanya. Nah text view ini text view ini aku buat sama-sama wrap kontennya karena kan tergantung dari isi dari konten tersebut tersendiri. Nah ID-nya juga aku buat tv underscore Pokemon name. Nah kita tinggal buat, karena udah ada image view dan juga text view, kita tinggal buat yang namanya buttonnya yang buat delete nanti. Button tuh mungkin wrap content aja deh kali ini juga. Mungkin di aku hardcode aja deh, nggak apa-apa. 60 dp contohnya, baiknya baru wrap content. Nah buttonnya aku juga kasih ID karena mau dipakai di codingan. Seperti button contohnya delete Pokemon. Lanjut lagi terus. Nah kalau misalnya teman-teman perhatiin di desainnya, ini masih jauh dari yang diharapin ya sebentar. Nah karena kita belum buat teksnya kita buat contohnya kayak Pokemon name. Terus karena ini terlalu kecil, aku bakal gedein lagi. Contoh text size nya bakal jadi 30 sp. Oke. Nah terus ini teman-teman perhatiin, ini ngambang dia ya, dia gak di tengah-tengah dari linear layoutnya. Kita bisa tinggal nambahin gravity center. Nah ini karena terlalu kecil, aku buat margin dulu. Buat di sini margin 20 dp. Nah mungkin terlalu gede ya, biar gue tambahin di pairnya aja biar cardnya ikut ada marginnya. Nah begini nih. Nah juga mungkin aku kasih margin juga di dalam biar lebih luas, mungkin kasih 16 dp. Semua ini bebas ya teman-teman. Kalau misalnya ada desain lebih bagus ya udah gak apa-apa, yang penting di dalam itu ada image, name sama button. Dan juga biar lebih lengkung di luarnya aku buat corner radius, coba kasih 16 dp juga. Nah dari kelihatan nih udah lebih lengkung ya. Ya udah, aku tambahin elevation buat shadownya, elevation 16 dp juga. Nah biar lebih gelap dia di sini ya. Kalau misalnya sudah, ya ini kita udah berhasil ngebuatin satu row buat recycler view kita. Nextnya kita bakal lanjut ke codingannya. Nah sebenarnya di recycler view itu terdapat dua komponen yang penting, ada namanya view holder dan juga namanya adapter. Nah view holder sama adapter itu apa? View holder itu kita anggapannya sebagai suatu kelas yang berfungsi untuk memasukkan data, ngeset data. Contohnya di sini nih, view holder itu bertanggung jawab, untuk yang row ini dia masukin namanya Pikachu, untuk yang row ini dia masukin namanya Bulbasaur dengan image sekian. Nah itu yang ngeset data ya gitu, itu yang bertanggung jawab tuh namanya view holder. Nah ada juga yang namanya adapter. Adapter itu apa? Adapter itu adalah satu kelas yang nge-manage semuanya. Dia nge-manage nih, nanti adapter itu menerima list dari data, nanti dia bakal ngeloop ke satu data itu, dia bakal ngeset pakai view holder. Berarti kita mesti buatin dulu nih view holder dan adapternya. Teman-teman pergi ke bagian ini. Ini aku buat satu folder biar lebih rapi, namanya home contohnya. Home. Nah di dalam folder home aku buat lagi folder namanya folder view. Nah aku pindahin dulu yang inactive ke dalam. Ini refactor aja. Nah jadi teman-teman ada folder home, di dalam folder ada view. Nah aku masukin lagi nih my activity ke dalam folder view-nya, refactor. Nah teman-teman klik kanan lagi di sini, kita mulai dari buat view holder dulu. New, pilih yang Kotlin file class. Nah aku buat contohnya namanya Pokemon view holder. Nah teman-teman tinggal di sini, perlu di zoom ya. Teman-teman tinggal buat satu kelas namanya sesuai dengan ini, kelas view holder. Nah biar kita kasih tahu nih, bahwasanya kelas ini tuh merupakan view holder dari sebuah recycler view. Cara gimana? Caranya tinggal inherit ke recycler view dot view holder, recycler view dot view holder. Nah di mana view holder itu dia menerima suatu parameter view nih.
Nah, parameter view ya udah kita tinggal, karena di supernya perlu parameter view, kita juga di sini kelasnya juga berarti menerima suatu parameter view. Contohnya aku kasih nama item view yang inherit ke view. Nah, view ini buat apa? View ini buat nanti ngasih tahu nih, oh nanti aku punya data name contohnya. Nah, name itu mau ditaruh di mana? Mau ditaruhnya berarti tadi di mau ditaruh di Pokemon name ini. Nah, biar kita bisa ngakses ini tuh kita perlu view-nya dong. Maka kita taruh view di sini. Nah, sebenarnya ini tuh ngapain? Ini tuh kelas tadi itu sebenarnya buat tadi kita setuju buat ngeset datanya ke masing-masing item dalam recycler view-nya. Ups, ini aku tambahin item view di sumbernya. Nah, udah contohnya di sini aku mau ngeset data, tinggal file set data. Nah, kita mau ngeset data dari apa nih? Kita tadi kan lihat nih di aplikasi yang terakhirnya itu kita mau ngeset data Pokemon kan ya. Berarti kan kita mesti ngebuatin dulu dong, satu kelas sebagai model tempat penampung data-data kita nih. Ya udah kita buat dulu di folder ini. Teman-teman bisa klik foldernya, klik kanan, new package. Nah, teman-teman hapus view-nya, beri tinggal home model. Nah, nanti dia bakal kebuat satu folder lagi di atas si view-nya. Teman-teman klik kanan modelnya, new Kotlin file. Nah, namanya Pokemon model. Nah, Pokemon model buat apa? Pokemon model itu sebagai tempat kelas buat menampung datanya. Nah, di Kotlin itu udah ada sintaksnya ya buat ini, namanya data class, udah disediain. Kita tinggal di sini atributnya apa. Nah, karena tadi kita cuma mau nampilin nama sama image-nya, berarti tinggal file name, aku zoom sedikit, file name image string. Terus tinggal file image URL, contohnya image URL string juga. Nah, udah selesai model kita. Ya udah, berarti kan kita tinggal di view holdernya, kita tinggal terima parameter yang tipenya itu Pokemon model. Nah, kemudian udah setelah kita dapatin datanya, kita mau ngapain? Berarti kan sekarang kita mau ngeset nih. Oh, kalau misalnya nanti name itu aku taruh di mana? Berarti tinggal item view dot tadi text view Pokemon name dot text sama dengan data dot name. Nah, ini tuh artinya apa? Ini tuh nanti ketika view holder ini dipakai, function ini dipakai, dia bakal ngeset data, dia bakal ngambil data name-nya, dia bakal ngeset nih itu ke text-nya si row kita tadi di sini. Nah, kemudian berarti text-nya udah nih, kita tinggal berarti yang nampilin image. Nah, nampilin image itu aku pakai library tambahan buat image. Soalnya teman-teman gak bisa langsung kayak gini ya, teman-teman gak bisa langsung kayak sudah item view dot image image sama dengan apa nih, nggak bisa ya. Ini aku pakai library tambahan namanya Picasso. Teman-teman pergi ke Gradle lagi, ke build Gradle lagi, klik 2 kali di yang tadi kita tambah definisi, teman-teman enter, kita nambah definisi lagi. Teman-teman tulis implementation ini berarti com.squareup.picasso Picasso lagi versionnya 2,71828. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, ini jangan lupa di sync ya, di sync now. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal balik ke view holder kita buat ngeset datanya. Tinggal cara pakai gimana? Cara pakai tinggal panggil Picasso. Bentar, dia belum selesai ini. Picasso ada ya, sebentar ya, kita coba dulu. Picasso titik 2.71828. Kita balik ke folder kita, tinggal Picasso. Nah, Picasso kita alt enter. Soalnya tadi gak ada ini ya, gak ada auto complete ya. .get kita load apa? Load data image URL. Setelah kita dapat datanya, kita tinggal into apa? Itu kita mau masukin data yang udah didapat di internet, kita tinggal masukin ke berarti into item view Pokemon image. Nah, ini tuh artinya kita ngambil data dari internet menggunakan Picasso. Setelah itu kita masukin data image itu ke dalam
EV underscore Pokemon image kita. Nah, udah selesai nih bagian view holder kita. Nah, teman-teman tinggal setelah kita buat view holder, kita tinggal ngebuat adapternya. Teman-teman klik kanan di folder view lagi, new, Kotlin class namanya Pokemon adapter. Nah, sama seperti kayak biasa, aku tinggal kelas Pokemon adapter. Sama seperti view holder, biar kasih tahu nih, oh bahwasanya kelas ini tuh merupakan sebuah adapter dari recycler view. Berarti kita tinggal nge-inherit ke recycler view dot adapter kurung siku. Nah, adapter tuh dia menerima parameter view holder. Dia kasih tahu nih, oh nanti si adapter ini dia pakai view holder yang mana sih. Nah, karena kita cuma nampilin data dari Pokemon, karena kita juga udah ngebuatin view holder Pokemon, dia tinggal manggil kelas yang tadi kita buat, oh Pokemon view holder. Oke. Kita buka kurung siku berawal. Nah, di sini ada error nih, ada komplain nih, oh kalau misalnya kamu mau jadi adapter mau insert ke sini, kamu mesti nge-implement beberapa function nih. Teman-teman bisa klik implement member. Teman-teman ada 3 function, teman-teman shift klik biar dapat semua. Setelah udah, teman-teman tinggal oke. Nah, ini tuh artinya apa? Ini tuh, oh ketika teman-teman mau ngebuatin kelas teman-teman jadi adapter, teman-teman mesti mengoverride function-function yang ini udah disediain sama dia. Nah, ini aku hapus dulu. Hapus juga. Nah, jadi teman-teman tadi kan kalau misalnya kita mesti buat satu list mengenai recycler view, berarti kan kita mesti menerima data dong. Menerima data ke siapa? Menerima data ke adapter. Biar nanti adapter itu tinggal ngasih tahu ke view holder, oh view holder di bagian ini nih ada data Pokemon Pikachu nih. Kamu tolong masukin namanya dong. Oh, nanti di posisi kedua ada nama Bulbasaur dan seterusnya. Berarti di kelas kita kan kita mesti menerima namanya list dari data dong. Nah, begitu kita tinggal buat file list data dari mutable list dari apa? Dari Pokemon model. Ini tuh artinya apa? Artinya tuh kelas adapter kita ketika dia ini diinisialisasi, dia perlu suatu list yang mau ditampilin ke recycler view-nya. Begitu. Nah, ini tuh apa? Kita lihat dulu nih 3 fungsinya. On create view holder, get item count, dan on bind. Kita mulai dari gampang dulu deh, dari get item count. Ini tuh apa? Ini tuh dia bakal nge-return list dari data-data yang mau ditampilinnya, jumlahnya mau berapa. Berarti tinggal, karena kita udah dapatin data yang mau ditampilin dari parameter, dari konstruktornya, kita tinggal return list data dot size. Nah, udah selesai nih, tinggal 2 lagi. Yang ini nih, yang paling gampang kedua. Nah, on bind view holder tuh apa? On bind tuh adalah persiapan untuk si view holder nih. Oh, ketika nanti view holder ya nge-get data, dia mau ngapain. Juga nanti ketika view holder di pencet, dia mau ngapain. Semua tuh bisa dilakukan di sini. Yaudah, ketika nanti view holder dapat data, berarti kita tinggal nge-set datanya dong sementara. Ya, tinggal holder dot set data. Ini tadi function kita buat. Nah, tinggal menerima, kita ada terima parameter position nih. Ini maksudnya apa? Nanti ketika si adapternya tuh nampilin listnya, dia perlu ngeset datanya untuk si posisinya segini. Jadi kita tinggal manfaatin itu, tinggal list data ke position. Ya udah selesai nih. Nah, satu lagi nih, tinggal yang create ketika mau nge-init adapternya, dia mesti nge-create satu view holder. Nanti view holder tuh yang nge-manage data-data yang untuk dimasukin ke view-nya. Nah, kita perlu perhatiin tadi di view holder kita tuh kan dia terima parameter namanya item view. Kita mesti dapatin view ini nih, biar bisa ngejematanin, biar bisa ngakses name-nya dan lain-lain. Nah, cara ngedapatinnya gimana? Udah, kita tinggal file view sama dengan, kita perlu bantuan dari namanya kelas, ada satu kelas namanya layout inflator. Nah, ini layout inflator itu apa? Layout inflator sebuah kelas yang mengubah XML menjadi object view yang diperluin. Kita inflator from context dari mana? Dari parent.context, kita ngambil inflator dari parent.context, kita inflate apa? Oh, kita mau ngubah XML apa nih ke menjadi view. Nah, karena kita kan ini kan buat view holder ya. Tadi kita setuju bahwa view holder tuh merupakan kelas yang bertanggung jawab untuk satu item. Nah, karena kita udah ngebuat satu item, XML itu di sini, ya udah berarti kan kita tinggal nge-convert ini tuh menjadi satu view kan. Kita tinggal ngambil itu doang, r.layout. Apa? Sorry, ini r-nya belum ini. Teman-teman bisa alt enter r.layout apa item Pokemon.
parameter kedua parent, di mana di parent terus attach to false. Kita kira kita belum langsung ngebuatin ininya. Nah setelah itu kita udah dapetin view-nya, kita tinggal return apa? Return dari Pokemon view holder. Kita tinggal Pokemon view holder dot dia menerima view. Sorry. Nah udah teman-teman, udah selesai nih adapter teman-teman. Dimana kita recap, adapter itu ketika kita mau menjadi satu kelas jadi adapter, kita masih nge-override 3 function yang udah disediain, yaitu pertama onCreate, dimana ini kita kasih tahu nih si adapternya ketika dia mau buat view holder, dia ngambil view holder yang mana. Kita kasih nih, nanti si view holder itu dia bakal ngambil layout dari mana. Kemudian get item count itu dia nge-return size dari data yang mau ditampilin, yaitu udah kita terima di konstruktornya. Nextnya itu ada onBind view holder, yaitu dimana function ini itu berguna ketika nanti kita mau ngapa-ngapain sama view holder, yang contohnya ketika nanti button ada di pencet, ketika button ada di swipe dan lain-lain, kita bisa taruh di sini nanti. Nah cuma ini karena kita belum sampai ke sana, kita langsung ngeset aja datanya. Oke, nextnya adalah karena kita udah ngebuat namanya adapternya, kita udah ngebuat view holder, berarti kita tinggal pakai. Nah nextnya tinggal ke main activity. Nah kita tinggal pakai udah kita pakai adapternya. Aku buat dulu satu atribut private let init var adapter, tipenya adalah Pokemon adapter. Nah nextnya adalah, kita tinggal set nih, adapter ini merupakan, tadi kita udah buat nih namanya apa, Pokemon adapter. Jadi kita tinggal Pokemon adapter. Kita lihat nih bahwa adapter tuh kan ketika diinisialisasi dia perlu sebuah list data ya. Nah nanti teman-teman di pertemuan berikutnya mungkin diajarin cara ngambil data dari internet, kemudian internet tuh nanti bisa ditaruh di adapter. Cuma pada pertemuan kali ini aku udah sediain data-data lokal ya, udah sediain data-data hardcode, nanti teman-teman bisa langsung di sini nih. Nah teman-teman ngambilnya di sini, teman-teman buka Chrome, teman-teman tulis di sininya stigo.link/cuxto_plx. Teman-teman enter, nanti teman-teman bakal diarahin ke GIS-nya udah aku buat. Nanti tinggal copy. Nah setelah kalian copy, tutup Chrome-nya. Nah di sini tuh teman-teman tinggal paste di sini nih. Sebelum onCreate di bagian atributnya paste. Enter. Nah ini error nih, merah. Kenapa merah? Karena kita belum import. Teman-teman pencet salah satu Pokemon modelnya, pilih yang ini, import. Nah udah selesai nih, kita save. Nah ya udah, karena kita udah punya datanya, data dummy-nya, udah punya ininya, dia tinggal set berarti this.pokemons. Nah sudah nih, setelah udah berarti kita tinggal ngeset adapter kita menjadi adapternya si receptor view kita. Tinggal rv pokemon.adapter sama dengan this.adapter. Nah ini rv Pokemon itu apa? RV itu ingat ya teman-teman, yang dibuat dari sini nih. Sekarang tuh kita udah punya adapternya, kita tinggal ngeset adapternya si RV itu menjadi adapter kita. Nah nextnya adalah rv Pokemon.layout manager yang tadi aku singgung di presentasi, yaitu kita bisa ngeset layoutnya mau gimana. Cuma karena tutorialnya buat view list doang, udah aku pakai linear layout manager, terusnya this di mana. Nah udah nih teman-teman, udah berhasil. Nah kalau misalnya udah harusnya list kita udah selesai nih. Kalau misalnya teman-teman mau coba, kita coba jalanin ya. Kita tunggu sebentar emulatornya biar kebuat ke run. Terus kita tunggu sebentar dan install. Nah udah selesai nih. Cuma ada yang aneh gak teman-teman kalau misalnya teman-teman perhatiin? Pertama adalah mungkin layout kita masih berantakan. Kedua tuh kok gambar kita gak ada ya? Padahal tadi kita udah pakai Picasso nih, buat ngeset image-nya. Ini bukan salah library-nya ya, ini karena kita kurang settingan sesuatu di Android. Jadi ketika teman-teman ngebuat aplikasi Android, apabila aplikasi teman-teman tuh memerlukan akses ke internet, teman-teman mesti nambahin suatu settingan lagi di manifestnya. Teman-teman buka manifest, folder paling atas, di batas application teman-teman enter
teman-teman tulis users permission, enter. Nah, teman-teman tulis yang internet, slash tutup, ada lagi users permission, akses internet, sebentar ya, akses network state, ini dia, save. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nambahin dua ini, teman-teman bisa coba run lagi. Kita lihat lagi ya, kita coba lagi. Nah, udah kebentuk nih teman-teman punya kita, gambarnya udah muncul nih, cuma layoutnya masih berantakan, mungkin nanti kita bakal perbaiki. Yang penting kita udah berhasil nampilin satu recycler view yang dengan data-data yang kita buat tadi. Oke. Nah, nextnya mungkin kita add Pokemon ya. Nah, kita bakal lanjut ke add Pokemon. Nah, cara add Pokemon kan berarti kita lihat nih di aplikasi yang udah jadi, bahwasanya add itu dia nge-mencet satu button, ketika buttonnya dipencet dia bakal muncul halaman baru. Berarti dengan kata lain kita mesti ngebuat satu activity lagi. Nah, lihat di sini, kita tutup dulu activity-nya. Kita buat satu activity lagi. Nah, teman-teman bisa klik lagi di bagian home-nya. Aku new package biar rapi ya. Jadi aku buat namanya, ini form-nya dihapus karena kita bukan di form lagi. Kita buat satu namanya contohnya form. Nah, nanti bakal kebuat dua folder, di mana ada folder form dan folder home yang tadi kita udah selesai kerjain. Nah, di folder form itu teman-teman klik kanan, new activity, empty activity. Nah, di sini aku buat namanya contohnya mungkin form activity ya. Activity form, teman-teman tinggal finish. Ini teman-teman tinggal alt enter. Nah, alt enter lagi. Ya udah selesai. Kita tinggal ngebuatin satu form ya. Nah, biar cepet aku gak bakal fokus lagi ke ini ya, ke UI-nya, aku bakal langsung aja. Nah, di sini karena tinggal kita membuat form yang sederhana banget, aku pakai yang namanya linear layout. Terus ini aku tambahin ini match parent, ini juga backnya juga match parent. Ini sekali lagi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin mau buatin lebih bagus lagi, silakan ya. Ini cuma biar fokus aja ke recycler view-nya. Nah, aku nambahin namanya edit text. Ini mungkin width-nya itu match parent, height-nya 50 dp contohnya. 50 dp, terus aku kasih hint enter Pokemon name contohnya. Nah, udah, aku copy lagi. Aku paste di bawahnya. Enter Pokemon image URL. Nah, ini karena aku mau pakai dua-dua di codingan, aku buat ID-nya. Contohnya yang pertama tuh it underscore Pokemon name. It itu edit text ya, Pokemon name, buat rapi aja penamaan ID-nya. ID it underscore Pokemon image. Sudah. Nah, kita udah buatin satu edit text, kita tinggal nambahin buttonnya sama, width-nya match parent, height-nya mungkin buat sama aja 50 dp. Terus kita tinggal buat text-nya apa? Text-nya add. Nah, karena aku juga mau pakai di codingan, tinggal ID button submit deh biar gak ngebingungin. Sudah. Nah, kalau misalnya kita lihat di layoutnya masih hancur berantakan karena kita belum setting orientation-nya. Coba orientation vertical. Nah, udah agak berantakan. Nah, cuma ini masih jelek ya, aku mau perbaiki dikit. Aku mau ketengahin, tinggal gravity center. Nah, aku mau jarak antara kiri kanan juga, tinggal margin 20 dp contohnya. Nah, udah nih. Aku mau ke bawahin dikit nih buttonnya, tinggal margin top 20 dp. Nah, udah, ini layout kita yang sangat sederhana. Ya udah, karena kita udah buatin layoutnya segala macam, ya kita tinggal main-main di activity-nya. Nah, kita ke form activity karena ini kan activity buat form ya. Activity. Nah, sebenarnya kita coba analisis deh. Kalau misalnya kenapa sih kita ngebuat satu activity ini? Karena kan tadi kita mau add Pokemon. Ketika di add Pokemon, kita bakal dimunculin satu halaman ini nih. Nah, halaman itu kan berarti kan sebenarnya tujuannya tuh buat ngirim data balik ke activity sebelumnya dong. Berarti kan sekarang kita tinggal yang perlu kita lakuin di codingan di sini tuh kita tinggal
ngeset listener, kita cuma ngeset nih, oh ketika nanti add-nya dipencet, dia bakal ngambil value dari dua ini terus dibalikin ke activity yang sebelumnya. Ya udah, berarti kita tinggal button submit dot set on click listener. Nah, ketika dipencet dia mau ngapain? Berarti kita tinggal ngambil data dari edit text yang tadi kan udah di input user. Berarti tinggal contohnya file name sama dengan berarti it Pokemon name dot text to string, sama juga kayak image URL it underscore Pokemon image dot text to string. Nah, yaudah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya buat ngembalikin data ke activity sebelumnya. Teman-teman kalau misalnya ada kepikiran bisa pakai intent. Cuma intentnya agak beda. Kenapa agak beda? Soalnya kalau misalnya kita cuma pakai begini nih, contohnya kalau misalnya file intent sama dengan intent, alt enter, this, kita kemana? Dari mana ke mana? Oh, ke ini lagi, main activity class Java, kita ngeset bla 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 begini. Ini sebenarnya bisa nggak? Sebenarnya jawabannya bisa, dia bisa ngepindah halaman. Cuma salah ya. Salah kenapa? Salah karena ketika kalau misalnya teman-teman buat kayak gini, teman-teman start activity-nya, itu dia bukan balik ke halaman sebelumnya, dia bakal ngebuat activity baru. Sedangkan kan kita mau balik ke halaman sebelumnya kan. Ya udah, kita hapus dulu, kita balik ke yang main activity-nya. Nah, di sini tuh ketika berarti kan kita juga mesti masangin listener dong. Kita mesti masangin listener buat si button yang ini nih. Tadi namanya tuh ID itu button Pokemon. Ya udah, kita ke main activity, kita tinggal button add Pokemon dot set on click listener. Oh, yaudah, ketika dia dipencet dia mau ngapain? Oh, ketika dia dipencet berarti kan dia pergi ke activity yang lain. Yaudah, ini kayak biasa, kita tinggal file intent sama dengan intent dari mana? Dari this, alt enter this, dia kemana? Oh, ke form activity, bentar. Beri dia jadi dari this ke dia mau kemana? Dia mau ke form activity di 2.2 class Java. Nah, dia mau kemana-mana, terus tinggal. Nah, kalau misalnya teman-teman biasanya pakai start activity intent, ini misalnya bisa. Cuma karena kita tahu nih, oh bahwasanya intent kedua itu halaman kedua itu activity kedua kan tujuannya buat mengembalikan data ke activity sebelumnya dong. Nah, kita bisa pakai namanya activity for result. Nah, ini tuh dia menerima dua parameter. Parameter pertama itu adalah intentnya. Nah, parameter kedua tuh ada namanya request code. Itu request code itu artinya apa? Artinya tuh, oh ketika nanti dia nge-start intentnya dan ngasih tahu nih, oh aku ada request code segini nih. Nanti kalau misalnya kamu mau balikin data lagi, kamu pakai request code ini biar aku tahu nih bahwasanya kamu yang kasih aku. Ya udah, ini request code aku nambahin satu atribut lagi. Nah, aku pakai namanya companion object. Teman-teman bisa tulis companion object. Nah, ini tuh apa? Ini tuh kayak static, cuma di Kotlin nggak ada static, di Kotlin adanya companion object. Itu tuh kayak atribut yang dipakai di dalam kelasnya. yang bisa dipakai langsung tanpa harus nge-init si kelasnya. Jadi contohnya nanti teman-teman bisa langsung kayak buat main activity dot apa gitu tanpa harus nge-edit lagi. Nah, aku buat contohnya namanya const file, contohnya launch form activity, contohnya 1. Ini teman-teman bebas ya mau buat berapa angkanya. Ini itu sebenarnya buat code doang, buat kasih tahu, oh si main activity itu kasih tahu si formnya, oh form activity aku mau dapat result dari kamu nih, aku punya code segini. Nanti kalau misalnya kamu udah dapat resultnya, kamu kasih aku datanya dengan code-nya segini juga ya, biar aku tahu nih kamu yang kasih aku. Ya udah, nah code-nya kita buat di sini, kita copy dulu. Terus kita tinggal ke sini lagi. Nah, kita tinggal main activity dot launch form activity. Nah, ini tuh arti tadi yang aku jelasin, dia ngeharapin suatu result dari si form activity. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa pergi ke form activity,
Mungkin di sini aku gak tambahin validasi ya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin validasi, teman-teman bisa aja cek dulu kayak udah diajarin di pertemuan ke berapa kemarin. Kalau misalnya teman-teman mau cek nih, kalau misalnya namanya kosong, teman-teman mau munculin toast atau gimana. Cuma aku gak bakal demoin di sini. Nah, aku bakal langsung fokus aja. Ya udah, ketika nanti di formnya itu udah dapat hasilnya, sama aja kita buat juga buat read intent, buat mindah data ke page atau ngirim data ke activity lain itu pakai intent bisa. Intent. Nah, dari mana ke mana? Ini kalau misalnya kita tahu nih, oh bahwasanya activity ini cuma dipakai buat ngirim data dari main. Yaudah, kalau misalnya teman buat gini udah gak apa-apa sih sebenarnya. Nah, yaudah tinggal intern.put extra. Put extra tuh ngapain? Put extra tuh mau nyelipin data ke internnya dengan dua parameter. Parameter pertama adalah key-nya, kedua adalah value-nya. Nah, key-nya namanya tuh namanya value, namanya name, sorry, dengan namanya juga name, value juga name. Ada lagi intern.put extra, key-nya itu contohnya URL, value itu image URL-nya. Nah, ini tuh artinya teman-teman udah ngebuat satu objek intern dan juga udah nyelipin data yang mau dibalikin ke activity yang pertama. Nah, next-nya adalah teman-teman tinggal manggil set result. Nah, result apa? Berarti result dia terima dua parameter nih, result codes dan data intent. Nah, kayak tadi aku bilang bahwasanya ketika nanti formnya udah balikin data, formnya tuh mesti membalikin juga status code-nya biar nanti si main activity tahu bahwa bahwasanya bener nih si activity ini udah balikin data yang aku mau. Ya, tinggal main activity yang tadi kita buat launch activity code biar sama add code-nya, koma data apa yang mau kita kirim, koma intent. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman harus nambahin satu baris lagi, tinggal finish buat nyelesain activity-nya. Nah, kalau misalnya udah selesai nih activity kedua. Nah, kita balik ke pertama. Nah, ketika nanti di activity kedua itu dia udah balikin result, berarti kan di activity pertama kita mesti nge-handle resultnya dong. Berarti kita mesti teman-teman di sini juga mesti nge-handle nanti resultnya gimana. Di sini teman-teman cukup tinggal mengoverride satu function namanya enter. Teman-teman buat di luar ini ya, di luar on create-nya ya. Enter on activity result. Bentar. Nah, enter aja. Sorry, biarin aja. Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh function di mana nanti bakal ke trigger kalau misalkan ada result dari activity lain ke page ini. Yaudah, kita tinggal cek nih. If request code, kalau misalkan request code yang diterima dari activity lain yang jadi result sama dengan launch form activity-nya. Kalau misalkan sama, berarti kan benar-benar data yang mau diambil oleh activity-nya kan. Teman-teman tinggal nge-get datanya. Ya udah, gitu teman-teman lihat nih datanya tadi apa. Oh, dia ngirim data key-nya, name dan URL. Ya udah, teman-teman ke main, teman-teman tinggal file new name sama dengan datanya .get string extra. Dengan key-nya apa? Key-nya kan name. Ada name. Enter lagi file new URL sama dengan datanya titik get string extra dengan key-nya URL. Ini tuh key-nya tuh masih sama ya, sama yang di sini. Nah, teman-teman tinggal udah begini, ya udah. Karena ini ya udah, sekarang tuh kondisinya kita udah dapetin data dari kita mau nih. Kita udah dapetin nama Pokemon baru, kita udah dapetin URL image Pokemon barunya. Sekarang gimana sih caranya biar dapetin datanya tuh kita masukin ke recycler view kita. Nah, itu gampang caranya. Kita tinggal intinya tuh kita tinggal ngubah array yang dipasing ke adapter. Nah, kita ngubah list yang dipasing ke adapter. Tadi kita lihat nih, oh kita masingnya apa ke adapternya? Kita masingnya nih dis.pokemon nih. Berarti kita di sini tinggal ngubah dis.pokemonnya, terus kita tinggal nge-notify adapternya. Ya, berarti itu kita tinggal ngubah list datanya, terus kita tinggal nge-notify adapternya. Adapter, data kamu ada yang berubah nih. Coba load ulang dong. Nah, cara gimana? Kita tinggal buat file new Pokemon sama dengan new Pokemon model. Nah, new name, new URL. Kalau misalnya udah
ini error karena kita mesti ngejagain kalau misalnya dia nil bagaimana, tinggal tambahin tanda tanya titik 2, itu namanya Alvis operator kalau nggak salah, titik. Nah ini tuh artinya apa? Artinya tuh kalau misalkan new name nya nil, dia bakal ngirimnya petik string kosong biar gak crash. Nah nextnya adalah yaudah kita tinggal ngubah datanya kan, kita tinggal this.pokemons.add new Pokemon. Udah, this.pokemon itu apa? This.pokemon itu yang di sini, yang di sini nih. Kita udah add, berarti kita tinggal, nah sebenarnya teman-teman tinggal cukup manggil this.adapter.notify dataset change begini nih. Nah kalau misalnya udah begini, teman-teman bisa coba di run, kita mau testing aplikasinya. Kita tunggu sebentar kayak biasa. Nah ketika dia di sini, teman-teman bisa mencet add new Pokemon, namanya apa? Namanya hahaha hehehe. Biar aku buat error sembarang dulu, hehehe juga. Teman-teman hapus keyboardnya, add. Nah ketika di add, teman-teman lihat nih, bosnya teman-teman udah berhasil nambahin item baru ke dalam recycler view kita. Udah berhasil nih kita bagian add-nya. Nah cuma apakah itu bekerja? Cuma kita bisa improve dari segi performance. Kenapa? Soalnya notify dataset change itu dia itu merupakan sebuah function yang costly ya. Costly itu mahal karena kita kasih tahu nih adapternya ada yang berubah, tapi kita gak kasih tahu apa sih yang berubah. Sedangkan makanya itu si adapter tuh dia mesti cari tahu sendiri nih, apa sih yang berubah. Nah itu merupakan proses yang costly ya. Nah cara buat nge-improve-nya gimana by performance, kita bisa aja hapus this.adapter.notify item inserted. Dia menerima parameter, insertnya di mana sih? this.pokemon.size kurang 1. Nah ini tuh artinya apa? Ini tuh artinya adalah kita notify adapternya ada yang berubah, tapi kita kasih tahu nih, di mana sih yang berubah? Berubahnya tuh di sini nih, di bagian terakhirnya. Nah dengan demikian si adapter tuh gak usah cari lagi di semua list datanya, dia tinggal pergi ke bagian yang terakhir. Ada yang berubah nih, ya udah kita coba add. Kita coba build lagi aplikasi kita add lagi seperti namanya hahaha, ini URL kita hapus kita. Nah mungkin by UI gak ada yang berubah, tapi by performance itu jauh lebih efisien pakai yang notify begini. Sebenarnya ada juga cara yang lebih bagus lagi, namanya DiffUtil. Cuma di tutorial kali ini aku bakal ngajarin DiffUtil, aku bakal ngajarin yang sederhana doang. Teman-teman bisa cari juga nanti di search, namanya DiffUtil begini, DiffUtil begini. Nah ya udah, kita udah berhasil ngebuat add-nya nih. Kita tinggal ngebuatin delete-nya. Mungkin aku mau perbaiki dulu yang ini ya, listnya. Nah ini listnya masih kacau berantakan. Ya udah, buat rapinya aku nambahin namanya layout wake. Wake sum. Nah wake sum itu apa? Wake sum itu jumlah bagian yang paling bagian dari si view ini yang paling gede. Kalau misalnya teman-teman dari punya background web sebelumnya, front end, teman-teman kalau misalnya pernah main-main sama display flex, ini tuh mirip sama flexnya. Jadi teman-teman ngasih tahu nih, bahwasanya satu keseluruhan tuh bagi wake-nya berapa, flexnya berapa, 5. Contohnya maksudnya gimana? Contohnya aku buat 5 nih di sini. Berarti komponennya, contohnya aku buat si image view ini, wake-nya itu 1. Nah maksudnya apa? Maksudnya tuh si image view ini dia bakal nge-occupy 1/5 dari si total width-nya si linear layout begitu. Sama juga kayak text view nih, karena dia lebih panjang aku buatnya layout wake sehingga 3 tentunya. Nah itu artinya apa? Dia bakal nge-occupy 3/5 dari width yang ada totalnya. Nah nextnya adalah ini nih, tinggal berarti 3 tambah 1 4 lagi, wake 1 lagi. Nah udah nih, kalau misalnya mau di run mungkin gak bakal rapi banget, cuma ya mendingan daripada yang tadi. Nah udah lumayan rapi nih. Ini kenapa kosong ya? Aku lupa tambahin teks sebentar. Teks
delete, cuma sebaran lagi. Delete. Ini aku biarin aja ya karena nggak fokus ke UI. Kita coba lagi, bentar gak ya? Haha. Hehe. Add. Nah, muncul hal nih di bawah nih. Nah, sekarang kita tinggal bagian terakhir itu delete. Nah, delete-nya gimana? Delete-nya itu lumayan gak terlalu susah. Nah, tadi kan kita analisis lagi nih bahwasanya view holder itu merupakan tempat buat manage datanya ya. Berarti dengan demikian view holder tuh mempunyai akses ke view si ini nih. Nah, view holder tuh punya akses ke di sini. Nah, karena tombol kita di sini, berarti kan kita mesti memakai view holder buat mengakses si button ini nih, biar kita bisa nge-trigger nanti ketika button dipencet dia mau ngapain. Terus karena tadi aku udah pernah singgung bahwasanya ketika nanti kita mau nge-set listener apa-apa untuk si view holder, kita cukup pakai di sini nih. Berarti kan nanti kita tinggal di sini holder dot button delete-nya baru dot set on click. Berarti kan kita tinggal buat ini dong, kita tinggal ngedapatin si button delete-nya. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal pergi ke view holdernya. Kita tinggal nambah satu atribut. Contohnya mungkin kayak file button delete sama dengan item view dot button delete Pokemon. Ya udah, biar bisa diakses di luarnya. Nah, karena kita udah buat, kemudian balik ke adapternya, kita tinggal holder dot button delete dot set on click listener. Ketika nanti si button delete-nya dipencet, dia mau ngapain sih? Dia mau ya udah, ketika dipencet dia tinggal ngehapus data tersebut dari listnya kan. Nah, karena kita juga dapat position di sini, ya kita tinggal pakai doang. Jadi tinggal list data. Nah, list data itu apa? List data itu merupakan data yang dikirim ke adapternya. Berarti dalam kasus ini tadi Pokemon tadi kita nih, list data dot remove at position. Nah, itu artinya apa? Itu ini straightforward banget ya. Jadi berarti ngehapusin data di posisi berikut dari listnya. Nah, apakah cukup dengan ini? Nggak cukup ya. Teman-teman juga mesti nge-trigger si adapternya, kasih tahu adapternya ada yang berubah nih. Sama kayak tadi, teman-teman juga bisa langsung kayak notify dataset change. Kita coba deh run. Kita coba run, kita lihat nih. Sebenarnya udah selesai fungsionalitasnya. Coba delete Pikachu-nya. Jangan deh, kasihan. Yang hehe. Nah, gue berubah nih. Sebenarnya fungsionalitasnya bisa, cuma costly karena tadi aku bilang bahwasanya dataset itu dia maksa adapternya ngecek nih semuanya apa sih yang berubah. Nah, kita bisa bantuin adapter sedikit. Kita tinggal notify item remove ya, karena tadi kan di remove nih, ada remove di mana? Remove di position. Nah, semua ini gak cukup nih, karena kita juga mesti nge-update jumlah datanya, range datanya. Kalau misalnya teman begini bakal ada yang nge-crash. Oke, coba run. Contohnya kita coba hapus yang Palkia hapus, biar gak hapus. Kita coba Bulbasaur nih. Nah, dia ngaco nih, mulai ngaco. Karena kita nggak update range-nya dari mana ke mana, dia masih berpikir ini tuh merupakan range yang mana. Nah, buat menanggulangin ini kita juga mesti nge-update range-nya. Udah tinggal notify item range change. Nah, dia nge-notify berarti di mana? Berarti kalau misalnya aku hapus yang posisi keempat, berarti kan dari keempat sampai ke terus itu ada yang berubah kan? Range-nya tuh berubah range-nya. Berarti tinggal position sampai ke mana? Sampai ke ujung-ujung, sampai ke list data.size. Nah, udah, kalau misalnya udah, teman-teman delete lagi. Teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nah, teman-teman aku hapus yang Giratina, hapus. Aku hapus yang Bulbasaur, Charizard, Palkia. Nah, udah bener ya berarti ya, teman-teman. Nah, kalau saya aku add lagi, contohnya kayak hahaha ya URL gitu. Aku add. Nah, udah berhasil di sini ya. Nah, begitu. Cuman aku mau coba yang ini di sini. Contohnya aku tambahin Jigglypuff.
aku copy, aku add open new tab, aku copy image address, tutup lagi Chrome-nya, aku add jigglypuff, aku enter, paste. Ini mungkin karena kerendahan jadi kita, cuma aku gak bakal perbaiki. Add, kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul nih kita. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Mungkin kita recap sedikit ya. Jadi untuk bisa ngebuat kayak gini, kita perlu namanya adapter dan view holder. Adapter itu apa? Adapter itu adalah suatu kelas yang bertanggung jawab untuk mengambil datanya, dapatin datanya, dan juga dia bakal memakai view holdernya buat ngeset datanya apa. Nah, seterusnya. Nah, sedangkan view holder itu apa? View holder itu yang bertanggung jawab untuk satu komponen, satu bagian dari si list kita atau si Snorlax ini nih. Begitu. Dimana dia bisa ngeset data, juga dia bisa ngambil komponen UI yang ada di dalam si cardnya. Nah, mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.